Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sairil alam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, terkhusus yang menjadi wasilah sebab sampainya saya untuk beberapa kalinya di tempat ini, Adinda Al-Ustadz Muhammad Tsauri dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujaj, Bapak Kadus, bapak-bapak, ibu-ibu tercinta yang sangat saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu terucap dari mulut manis kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habiban al-Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Untuk menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, mari kita buktikan dengan kita membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam ya nabi
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah, kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua, Allah Allah, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita
kita semua. Allah Allah, semoga Allah masukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali dato lopan, dalam rombongannya wali dato lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah Allah, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para ustadznya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, pertama sesuai tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sauri, bahwasanya seyogyanya hari ini saya akan hadir bersama Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Namun karena beliau sedang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa dirawat di rumah, kambuh, kakinya kram, tidak bisa ditekuk, bengkak, dan di mata kakinya itu seperti bisul. Jadi beliau ini demamnya tinggi, merengek kesakitan. Pada malam Senin kemarin saya bujuk beliau ini, paling susah diajak ke rumah sakit walaupun sudah sakit. Saya bujuk, alhamdulillah dari habis maghrib saya bujuk beliau didampingi oleh istrinya yang istri yang pertama merayu nggak mempan, istri yang kedua merayu nggak mempan juga, istri ketiga merayu nggak mempan, istri keempat merayu nggak mempan, tiang yang nggak punya istri mempan. Alhamdulillah saya ajak beliau, alhamdulillah masuk ke rumah sakit di Cahaya Medika di Lening Praya. Sekarang sedang dirawat karena gulanya sangat tinggi sehingga beliau ini lemes, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah sembuhkan kembali, dan mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Biniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, insyaallah sebentar lagi tinggal hitungan hari, yaitu 2 hari lagi atau besok lusa, kalau kata orang Sasak lemak bian nggih, kita akan bertemu dengan bulan Rabiul Awal, karena jeluk niki sampun masuk tanggal siwa likur bulan
Safar. Insya Allah besok sudah masuk tanggal 30 bulan Safar. Jadi insya Allah kalau Allah berikan umur panjang, hari Kamis kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, atau yang kita kenal dengan bulan Maulid atau bulan Maulud, sama aja. Maulid akhirnya lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulud artinya dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa Ibu? Aran api? Oh. Ini canggihnya saat ini, alhamdulillah bisa bikin siaran langsung atau di YouTube, insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, karena kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, maka ulama banyak mengatakan isti'dad listiqbali syahri Rabiul Awal. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena nikmat yang paling belik yang Allah berikan kepada tiang Pulunggung Sami niki adalah nikmat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling belik. Karena kalau tidak dilahirkannya baginda Rasul, maka tiang Pulunggung Sami niki endi ara, endi irup, endi ara berenyuk endi ara, endi ara ina-ina, endi ara ama-ama, dan di ara jauh hari mubarak. Semuanya nggak ada. Mana buktinya? Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Seandainya bukan karenamu ya Muhammad, sebagai kekasihku, sebagai utusanku, sebagai rasulku, aku tidak akan pernah menciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk yang Pulunggung Sami niki di ara. Makanya bersyukur kepada Allah, baginda Rasul dilahirkan ke muka bumi ini, dan kita kenal dengan yang namanya Islam, kita kenal dengan yang namanya iman, kita kenal dengan yang namanya ihsan, kita kenal dengan yang namanya ilmu, kita kenal dengan yang namanya syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad. Maka wajar dan pantas ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, qul fabirahmatillahi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu dimanapun mereka berada, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, dengan maha-mahanya Allah, maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha segala-galanya Allah, wa birahmatihi, dan rahmat kasih sayang yang belik yang Allah berikan kepada hambanya, fabidzalika falyafrahu, karena itulah wajar kita ini bergembira. Kita senang dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad. Kesenangan itu kita nanti ungkapkan Bapak Ibu. Sebab apa? Orang yang senang dengan memperingati maulid Nabi dan kemudian memperbanyak bersedekah. Nih bulan Rabiul Awal
Di masjid ini biasanya diadakan yang namanya peringatan Maulid. Ibu, bapak sudah mempersiapkan dari rumah nanti ketika ada peringatan Maulid, sudah berangan-angan ingin nyumbang peringatan Maulid. Kepeng sudah disiapkan, alhamdulillah. Punti sudah disiapkan, alhamdulillah. Manuk sudah disiapkan, alhamdulillah. Bembe ndek, ya kalau ada mah mampu dipersiapkan juga untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Dulang sudah dipersiapkan, penamat untuk tuan guru disiapkan juga nggih. Apapun Bapak Ibu yang pernah kita ini mempersiapkan untuk menyambut, memperingati, mengagungkan tentang kelahiran baginda Rasul, walau bitamrotin, walaupun hanya dengan sebiji korma saja, niat karena Allah saya bersedekah sebiji korma, apalagi sampai satu dulang, apalagi manuk, punti, jajanan dan segala macamnya, maka apa jaminan dari baginda Rasul? Kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang memperingati tentang kelahiranku, dia bersedekah, berinfak karena saking senengnya, maka nanti di hari kiamat aku akan berikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut. Amin, amin ya Rabbal. Makanya dari sekarang persiapkan nggih, insyaallah, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana baginda Rasul mencintai kita Bapak Ibu, sehingga ketika baginda Rasul sedang duduk, sedang tiduran berdua dengan istri beliau Siti Aisyah, sedang berada di pembaringan, baginda Rasul mengajarkan kepada Siti Aisyah. Ini pelajaran untuk kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Tapi oleh baginda Rasul disampaikan kepada istri tercinta beliau ketika lagi tiduran, diajarkan ini oleh baginda Rasul. Maaf ibu, ketika ibu tidur dengan suaminya diajarin apa sama suaminya? Diajak apa sama suaminya? Diajak ngobrol nggih? Iya, kalau ngobrol alhamdulillah. Cuman takutnya maaf, ya udah nggak usah lah. Tapi Nabi Bapak Ibu mengajarkan kepada Siti Aisyah, dan ini semua ilmu untuk kita semua. Apa kata Aisyah, kata baginda Rasul kepada Siti Aisyah? Ya zaujati ya Humaira, ya Allah, panggilan yang sangat indah yang selalu keluar dari mulut manisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Ya Humaira, wahai yang kemirah-mirahan, wahai istriku sayang. Ya Allah, padahal baginda Rasul sampun lingsir, tapi panggilan romantis kepada istrinya selalu terucap dari mulut manis baginda Rasulullah Muhammad. Beda kancet yang kulunggung sami Bapak Ibu. Dulu masih mudanya, baru nikah manggilnya papa mama, iya kan, yayang beb, iya kan. Coba punya anak satu, apalagi sampai saat ini yang sampun lingsir punya anak satu, sudah berubah panggilan dari papa mama jadi ina ama, sekarang papu, iya kan. Tapi baginda Rasul Bapak Ibu sampai akhir hayat beliau tetap memanggil istrinya dengan panggilan yang manja, panggilan yang romantis. Ya Humaira, wahai yang kemirah-mirahan pipinya. Apa kata baginda Rasul? Ya Aisyah, ya zaujati ya Humaira, la tanami qabla an taf'ali arba'ata asyiya'ah. Kata baginda Rasul kepada istrinya, wahai Aisyah, ini disampaikan kepada kita semua, jangan pernah kau tidur wahai istriku
kecuali engkau mengerjakan 4 perkara. Nih, ini untuk kita Bapak Ibu. Bapak-bapak jangan dulu tidur, ibu-ibu juga jangan dulu tidur sebelum mengerjakan 4 perkara. Apa saja yang 4 perkara tersebut? Yang pertama, kata Nabi, jangan kau tidur wahai istriku, wahai umatku, tiang pelunggung sami, ina ama semeton jari, sebelum menghatamkan Al-Quran. Ayo, jangan tidur kalau belum menghatamkan Al-Quran. Jangan tidur. Coba, kira-kira berat enggak? Berat enggak? Kalau kita tahu ilmunya, enggak Bapak Ibu, enggak berat. Kalau kita ngaji, insya Allah tahu. Padahal Nabi ini yang mengajarkan jangan kau tidur wahai istriku, termasuk tiang belenggung sami, sedikman menghatamkan Al-Quran. Kata Siti Aisyah, bagaimana caranya ya Rasulullah? Menghatamkan Al-Quran butuh waktu yang sangat lama. Belum tentu 1 minggu hatam, belum tentu 1 bulan juga hatam, belum tentu juga 1 tahun hatam. Maaf, ampurayan, pernah menghatamkan Al-Quran berapa kali dalam setahun? Ayo, berapa kali setahun menghatamkan Al-Quran? Dikman sama sekali. Iya kan? Boro-boro 1 bulan, boro-boro 1 minggu. Tapi Nabi mengajarkan jangan kau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Berat, kata Siti Aisyah. Ada caranya wahai istriku. Bagaimana Rasulullah? Kata Siti Aisyah, bacalah sebelum tidur surah Al-Ikhlas 3 kali. Tapi bukan bacanya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas doang. Baca surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kata Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 10 juz. 1 kali pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 10 juz. Kalau baca 2 kali berarti sama dengan pahalanya membaca Al-Quran 20 juz. Kalau 3 kali berarti sama dengan baca Al-Quran, yaitu 30 juz. Sama dengan. Artinya kita diajarkan Bapak Ibu, sebelum kita tidem kita baca surah Al-Ikhlas, niscaya kita mendapatkan pahala seperti menghatamkan 1 Al-Quran 30 juz. Oh, udah dilakukan? Sampun yang baca, yang endik mak endik. Iya kan? Coba, ini pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu, langsung dari baginda Rasulullah Muhammad. Nah, sekarang kita sudah tahu agar kita ini dapat pahala menghatamkan Al-Quran 30 juz, maka sebelum kita tidur kita baca terlebih dahulu, yaitu surah Al-Ikhlas 3 kali. Oh, yang pertama Bapak Ibu, yang namanya orang tidur ada yang namanya kembang tidur atau bunganya tidur, yaitu mimpi, ya kan? Kadang kita mimpi indah, kadang kita juga mimpi buruk, dikejar-kejar basung, kadang mau jatuh padahal kita tidur, seakan-akan mau jatuh dari tebing, ya kan? Kenapa? Karena tidurnya kita tidak suci.
Tidurnya kita tidak baca surah Al-Ikhlas. Tidurnya kita tidak berzikir kepada Allah. Maaf ampurayan, ketika ibu bapak bawa tidur biasa ngambil air wudhu dulu apa langsung tidur wes. Jujur, Ina jujur. Wudhu dulu apa langsung tidur? Kadang-kadang ibu bapak, ketika kita mau tidur kita suci dari hadas kecil, walaupun nantinya di tempat tidur maaf bersentuhan, yang punya suami dengan suaminya, yang punya istri dengan istrinya, enggak apa-apa. Yang jelas ketika kita naik ke tempat tidur kita dalam keadaan suci. Nah, di situ sucinya kita itu Bapak Ibu, insya Allah kita tidak akan bermimpi yang buruk, melainkan mimpi indah di dalam tidur kita. Kenapa? Karena kita dalam keadaan suci. Makanya ini maaf, pekerjaan ini ringan, tapi maaf sulit untuk kita kerjakan. Kalau sudah capek, ya Allah, langsung kadang tidur di depan TV sambil nonton TV. Bukan kita yang nonton TV, tapi kita yang ditonton sama TV. Ya kan, kebiasaan begitu. Makanya usahakan sebelum tidur ngambil air wudhu terlebih dahulu. Agar apa? Kita suci dari hadas kecil. Nah, ketika kita suci dari hadas kecil, maka insya Allah kita akan bermimpi dengan mimpi yang indah. Amin. Yang laki-laki mimpinya ketemu bidadari, yang perempuan udah di dalam surga jadi ratunya bidadari, yang nggak punya istri mimpi merari Malik, mimpi doang. Ya mohon maaf, subhanallah, akan mimpi indah. Nah, kemudian setelah baca surah Al-Ikhlas 3 kali, karena mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran, agar tidur kita ini tidak digoda oleh yang namanya setan, maka teruskan dengan membaca 1 kali Al-Falaq, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Supaya lebih nyaman lagi tidurnya, kita enggak lalu digoda oleh jin, setan dan iblis, maka teruskan dengan membaca yaitu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Teruskan lagi dengan baca Tajul Quran. Apa itu Tajul Quran? Mahkotanya Al-Quran. Supaya apa? Lebih indah lagi tidur kita, yaitu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ayat kursi namanya Tajul Quran, mahkotanya Al-Quran. Kalau kita sudah baca mahkotanya Al-Quran, berarti kita ini akan dilindungi oleh Allah dari segala macam bentuk godaan setan yang terkutuk. Jadi yang pertama sebelum tidur ngapain dulu? Ngambil air
air wudhu. Yang kedua baca surah Al-Ikhlas pira kali? 3 kali. Kemudian diteruskan dengan Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi 1 kali. Itu Bapak Ibu kalau kita kerjakan, ini ringan pekerjaan sehari-hari, tapi manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Kita mau tidur sudah dapat pahala, yaitu sama dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wahai istriku Aisyah, jangan kau tidur wahai istriku sebelum engkau yaitu mendapatkan syafaat dariku dan dari nabi-nabi sebelum aku. Subhanallah. Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Kata Siti Aisyah, sebelum kau tidur bacalah yaitu sholawat kepadaku, agar engkau dengan membaca sholawat nanti di hari kiamat, di yaumil mahsyar, engkau akan mendapatkan syafaat pertolongan dariku dan dari nabi-nabi sebelum aku. Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasul sebelum tidur, setelah baca tadi dari Al-Ikhlas sampai ke ayat kursi, dianjurkan oleh baginda Rasul untuk baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad pira kali? Juga 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali Bapak Ibu. Ini luar biasa, karena kita ingin dapat syafaat dari baginda Rasul Bapak Ibu. Kenapa? Nanti di yaumil mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada lagi pertolongan nanti di hari kiamat, di yaumil mahsyar tersebut, kecuali pertolongan baginda Rasulullah Muhammad. Kita semua ini nanti sudah maaf telanjang bulat Bapak Ibu. Yang perempuan telanjang bulat sudah maaf tidak ingat lagi dengan auratnya. Yang laki-laki demikian juga sudah tidak lagi berpakaian, telanjang bulat, tidak lagi menghiraukan auratnya. Semua kita ini nanti akan sibuk dengan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup kita di dunia. Sementara maaf, yang namanya matahari tinggal sejengkal dari kepala kita, otak kita mendidih. Bahkan di situ kita mencari kapan ini dimulai yang namanya acara menuju hari kiamat ini. Ya Allah, kami sudah lelah, sementara air keringat yang tidak punya amal sudah sampai di lehernya, sudah kebanjiran dengan yang namanya air keringat. Tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali baginda Rasulullah Muhammad. Maka di situ ketika kita bertanya aina syafa'ah, mana pertolongan dari baginda Rasul, baginda Rasul menampakkan dirinya. Nah, di situ dikarang dalam kitab Barzanji, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haudukas safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Marra'a wajhaka yas'ad,
orang yang pernah melihat wajah baginda Rasul, mulai dari lahirnya baginda Rasul, apalagi di yaumil mahsyar nanti, yang baginda Rasul nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Tidak bisa memandang mata telanjang kita ini langsung menatap wajah baginda Rasul, saking penuhnya dengan yang namanya cahaya. Yas'ad, orang itu akan beruntung. Kenapa? Karena dia mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad. Kalau orang yang enggak mendapatkan syafaat, terasa sulit untuk menatap wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karimal walidaini, yang baginda Rasul itu adalah orang yang selalu menghormat kepada kedua orang tuanya walaupun beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Lalu apa? Haudukas sofil mubarrad. Nanti ketika kita sedang haus, di mana tidak ada lagi orang yang jualan, semua sibuk dengan urusan masing-masing, tidak ada yang bisa memberikan air, sementara maaf, hausnya kita ini sudah sampai ke ubun-ubun. Di situ baginda Rasul menyiapkan haudukas sofil mubarrad. Nabi menyiapkan satu telaga yang airnya sangat jernih, dingin, sekali teguk seumur hidup tidak akan pernah haus lagi. Itu dipersiapkan oleh baginda Rasul yang disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad. Wirduna yauman nusyuri, kita sebagai umatnya yang selalu cinta kepada baginda Rasul, yang selalu taat kepada Allah dan baginda Rasul, yang selalu mengikuti uswatun hasanahnya baginda Rasul, menjadikan Rasul sebagai qudwah panutan, maka dengan sendirinya kita akan datang ke haud tersebut untuk meminum air yang disediakan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Maka di situ Bapak Ibu, kita ingin mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum tidur kita baca sholawat terlebih dahulu minimal 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sekarang kita sedang santai, kerja sudah, ngasih makan suami sudah, santai doang di rumah. Kita sibukkan juga dengan kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Karena baca sholawat ini Bapak Ibu mau fokus mau enggak, atau dalam keadaan galau, tetap dapat pahala. Satu kali baca sholawat 10 rahmat Allah kasih kepada kita. Satu kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu satu kita baca 10 rahmat, 10 kasih sayang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita ini memperbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul sebagai ungkapan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad. Makanya Nabi bersabda dalam kitab Lubabul Hadis, kata Nabi, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, yaitu setiap hari bilang jeluk, tidak kurang dari 1000 kali bilang jeluk, 1000 kali, 1000 kali. Salawat yang pendek saja, paling pendek adalah salawat Jibril, namanya sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu. Tapi istiqomah dalam hidupnya 1000 kali dibaca, baik secara kontan ataupun kredit. Nah, kontan artinya sekaligus, habis asar duduk di rumah pegang tolang tasbih atau apa namanya, tasbih elektrik yang dipencet-pencet itu, ya, baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak lama, paling 15 menit 20 menit, lamanya setengah jam. Atau di kredit. Oh, kita nggak punya waktu, kredit aja deh. Bagaimana kredit? Yang namanya sekarang kan lagi musim kredit, ya kan, sepeda motor kredit, ya kan, kulkas kredit, televisi kredit, jilbab
masa jilbab kredit juga? Nggak apa-apa, yang penting bayar. Artinya zuhur 200 kali, habis sholat asar 200 kali, habis sholat maghrib 200 kali, habis sholat isya 200 kali, habis sholat subuh 200 kali, diakumulasi, dijumlah jadi 1000. Tapi istiqomah setiap hari Bapak Ibu dibaca. Apa kata Nabi? Lam yamut, orang itu yang istiqomah baca sholawat kepadaku sampai 1000 kali, bilang jeluk, tidak akan pernah meninggal dunia kecuali sudah diberikan kabar gembira oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Gampang sebenarnya pingin masuk surga nggih, cuman kitanya ini yang abot bot iya. Padahal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya maaf ya, kalau nggak percaya tanya sama supir saya. Saya tadi ngaji di Embung Mencan, di majelis taklimnya Tuan Guru Makmur. Kebetulan memang saya tinggal di sana. Saya di mobil, mulai dari naik itu ditambah tidur lagi di mobil. Saya baca pakai tolang tasbih nyampe ke sini ini Ibu, itu dalam kurun waktu 30 menit, nyampe 25 menit sampai 30 menit nyampe sini. Saya baca sholawat itu sampai 2000 sampai ke sini nih. Pakai tolang tasbih tadi saya. Subhanallah, berarti gampang kalau kita mau baca sholawat. Cuman kitanya ini yang punya penyakit abot. Iya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita tidur kita minimal baca sholawat 3 kali kepada baginda Rasul, supaya kita nanti dapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran dari baginda Rasul kepada istri beliau, termasuk kepada tiang pelunggung kami sebagai umatnya. Apa kata baginda Rasul? Wahai istriku Aisyah, jangan kau pernah tidur sebelum engkau mendapatkan ridho dari saudara-saudaramu. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, sulit saya untuk mendapatkan ridho dari saudara-saudara kita wahai Rasulullah. Apakah sebelum tidur saya harus suan dulu, silaturahim dulu ke rumah saudara-saudara kita, tetangga kita? Tidak begitu wahai Aisyah. Tapi apa kata baginda Rasul? Engkau beristighfar, memohonkan ampun kepada saudara-saudaramu yang seiman seagama, niscaya engkau akan mendapatkan ridho dari saudara-saudaramu. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum kita tidur baca dulu astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ditambah dengan al ahya'i minhum wal amwat. Ayo, astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apal insyaallah gampang. Artinya astaghfirullahal azim, tiang nunas ampun kepada engkau ya Allah, karena engkau ini zat yang maha agung, yang memberikan segala-galanya dalam iruk niki, mulai dari tidur sampai bangun tidur sampai tertidur kembali, nikmat yang engkau berikan kepada tiang pelunggung sami niki ya Allah. Kami bisa bernafas karena diberikan oleh engkau irup. Kami bisa duduk ngaji seperti sekarang karena diberikan kasih sayang olehmu ya Allah. Segala macam yang kita kerjakan di dunia ini, termasuk kesehatan, keafiatan, rizki, panjang umur, itu semua diberikan oleh Allah. Tiang pelunggung sami sadar luwih dosa kepada Allah, luwih salah kepada Allah.
Makanya sadik mantidem tiang pelunggung sami istighfar terlebih dahulu, mohon ampun kepada Allah dengan astaghfirullahal azim. Dan tiang pelunggung sami ini hirup enggak misa-misa, enggak sendirian. Kita punya tetangga, kita punya saudara, ya kan? Semeton tiang pelunggung sami ini luwe, ada yang di Berenyok, ada yang di Peraya, ada di Eropa, di Arab, di mana tempat. Tiang pelunggung sami ini ada yang beriman kepada Allah, merupakan semeton saudara Bapak Ibu. Kenapa? Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita yang beriman kepada Allah, yang mempunyai Tuhan Allah yang kita sembah, itu kita semua adalah bersaudara. Apapun bangsa dan etnis kita, apapun bangsanya, mau bangsa Eropa, mau bangsa Afrika, Arab, Asia, termasuk kita semua ini adalah bersemeton, bersaudara. Maka dari itu agar kita dapat yang namanya ridho dari semeton-semeton tiang pelunggung sami, mintakan ampun juga kepada Allah dengan astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya astaghfirullahal azim, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah, lil muslimin wal muslimat, dan saya mohonkan ampun juga kepada Engkau ya Allah untuk semeton-semeton tiang al muslimin, mereka yang beragama Islam laki-laki, wal muslimat, dan perempuan yang beragama Islam dimanapun mereka berada, wal mu'minin, dan mereka-mereka yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan mereka-mereka yang beriman dari kaum perempuan, al ahya'i, baik yang masih hidup ataupun yang sampun meninggal dunia. Itu artinya Bapak Ibu, ketika kita baca istighfar tersebut, memintakan ampun diri kita sendiri dan semeton-semeton tiang pelunggung sami, maka disitulah kita akan dapat ridho dari saudara-saudara kita. Kalau seumpama, maaf, kira-kira kalau saya doakan Bapak Ibu supaya dosanya diampuni, seneng nggak? Seneng apa benci sama saya? Seneng apa benci? Benci apa seneng? Seneng. Begitu juga Bapak Ibu, walaupun kita nggak kenal, apalagi yang sudah kenal. Seperti ini, ketika dimintakan ampun kepada Allah, berarti kita seneng. Ketika hati seneng, kira-kira rela nggak kepada saudara kita? Seneng juga nggak kepada kita? Seneng pastinya, karena kita yang memintakan ampun kepada Allah, dan kita pasti disenengin oleh saudara-saudara kita. Maka disitulah Nabi mengajarkan, walaupun kita mau tidur, maka diajarkan supaya kita memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita, muslim laki-laki ataupun perempuan, yang beriman laki-laki ataupun perempuan, yang masih hidup ataupun yang sampun meninggal dunia. Makanya sebelum tidur kita baca dulu astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, di situ kita akan dapat ridho dari semeton-semeton tiang pelunggung sami. Saat terakhir yang keempat, Nabi mengajarkan kepada tiang pelunggung sami yang dihitopkan kepada istri beliau Siti Aisyah, wahai istriku sayang, yang terakhir kata Nabi, jangan kau tidur ya sayang, sambil dipeluk, dimanja. Subhanallah, baginda Rasul memanjakan istrinya. Bapak Ibu, kira-kira ibu dimanja nggak sama suaminya Bu? Dimanja kan? Subhanallah. Terakhir kata baginda Rasul, wahai istriku sayang, jangan kau tidur ya istriku sebelum engkau mengerjakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ayo, jangan tidur sebelum mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Kata Siti Aisyah, sulit ya Rasul, haji kan cuma setahun sekali, setiap bulan Dzul Hijjah, tepatnya tanggal 9 Dzul Hijjah. Umroh walaupun bisa tiap hari, kan harus keluar dulu, yaitu ke Mikot, ke Tanim atau ke Ji'ronah.
Lalu bagaimana ya Rasul? Apalagi dari Madinah ke Mekah perjalanan zaman sekarang 4-5 jam sampai 6 jam. Zaman dulu di zaman baginda Rasul sampai 1 minggu. Bagaimana ya Rasul, saya nggak boleh tidur kalau saya belum melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Apa kata baginda Rasul? Bukan berarti engkau harus mengerjakan ibadah haji dan ibadah umroh baru engkau tidur. Tapi kalau engkau bertasbih memuji kepada Allah diakhiri dengan hauqalah, maka engkau mendapatkan pahalanya orang haji dan umroh. Apa itu wahai Rasulullah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca Bapak Ibu yang diajarkan oleh baginda Rasul agar kita ini tidur mendapatkan pahalanya orang berhaji dan berumroh. Tapi maaf, pahalanya doang yang kita dapat. Dikman dipanggil inak tuan kak tuan, dikman pahalanya sama dengan mengerjakan haji dan umroh. Kenapa? Bacaan di dalam tawaf itu yang dibaca Bapak Ibu. Bahkan ketika sa'i pun itu yang dibaca. Ketika kita wukuf di padang Arafah juga itu yang dibaca. Ketika kita mabit di Musdalifah itu yang dibaca. Ketika kita mabit di Mina sampai merimpar jumroh juga itu yang dibaca. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang diperbanyak dibaca. Makanya ketika baca tasbih sampai hauqalah tersebut, pahala kita sama dengan mengerjakan ibadah haji dan ibadah Sekarang mau umroh mahal 35 juta, ya kan? Mau haji walaupun cuma 60 juta, lama nunggunya sampai 20 sampai 30 tahun, ya kan? Kecuali haji khusus, haji yang maaf ongkosnya itu yaitu sampai 300 juta, 350 juta sampai 500 juta. Baru daftar sekarang, berangkat sekarang juga bisa. Nanti kalau sudah waktunya haji. Tapi kalau yang reguler setor sekarang 25 juta 500, nah porsinya nanti 2040. Itu pun kalau 2040. Kalau sampai 2050 kan lama nunggunya 26 tahun. Nah makanya kita jangan lupakan sebelum kita tidur kita baca yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah ibu bapak yang saya hormati, 4 perkara ini kalau kita kerjakan sungguh sangat luar biasa. Yang pertama tadi ingat, sebelum tidur kita berwudu agar kita jadi hamba Allah yang suci. Ketika kita maaf meninggal dunia pada waktu itu kita dalam keadaan suci, insya Allah yang menyertai kita adalah para malaikat. Yang kedua, setelah kita berwudu yang diajarkan oleh Nabi tadi adalah kita baca surah Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali ditambah dengan surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas kemudian baca ayat kursi 1 kali. Setelah itu kita baca lagi yaitu sholawat kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berapa kali? 3 kali.
Setelah itu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita, yaitu astaghfirullahal azim lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Baru yang keempat yaitu kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita tutup dengan doa. Doanya apal? Doa tidur apal? Allahumma, ayo bareng-bareng. Allahumma, ayo bareng-bareng. Gimana ibu, mau bareng-bareng sama saya? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu ndek bismika Allahumma ahya wa bismika amut. 3 kali baru kita tidur. Kalau masih mau tambah lagi ibu. Supaya apa? Ini dalam kitab Kasyifatus Sajah, yaitu sarah dari Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidur di rumah dijauhkan dari yang namanya kemalingan. Kita tidur tapi maling nggak masuk, dan kita tidur tidak lagi didatengin oleh orang yang punya hajat zalim, dan kita tidur yaitu seandainya meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Itu 21 kali. Insya Allah rumah kita tidak didatengin oleh maling, dan orang yang punya hajat zalim tidak datang. Bahkan kita meninggal dunia insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu amalan-amalan sebelum kita tidur. Ini maaf, nggak nyampe setengah jam semua ini kita baca Bapak Ibu. Cuman kan kadang kita ini nggak peduli, mau tidur aja udah langsung wc bablas, iya kan? Nah makanya sekarang Ibu Bapak, maaf sudah saya sampaikan ini, ayo kita amalkan. Karena kita tujuan ngaji ini apa? Tujuannya hanya 2. Al-qasdu fi talabil ilmi li izalatil jahli wa limardatillah. Tujuan kita datang ke majelis taklim yaitu hanya 2. Yang pertama ingin dapat ilmu dan ilmu bermanfaat, dan yang kedua ingin dapat ridho dari Allah. Maaf Ibu Bapak, kita ngaji pertama ingin dapat apa? Ingin dapat apa Bapak? Ibu ingin dapat apa? Ilmu. Oke, ilmu tentu kita amalkan, namanya ilmu bermanfaat. Nah sekarang saya tanya kepada Ibu Bapak, ini kita akan datang ke pengajian yang mohon maaf yang apa namanya tidak udzur. Yang tidak udzur artinya dalam keadaan suci. Beda halnya dengan yang datang bulanannya. Ketika kita datang ke majelis taklim ingin dapat ilmu kita ingin amalkan, artinya dikerjakan. Diamalkan itu dikerjakan. Ini nanti kita sholat asar di sini ngebang, habis ngaji pulang ke rumah apa sholat dulu? Benar semua sholat dulu? Benar. Oke, kalau memang begitu alhamdulillah. Tapi ada di antara kita ini katanya menuntut ilmu, ingin dapat ilmu, dan ilmu kita ingin kita amalkan, artinya ingin kita kerjakan. Tapi kenapa begitu selesai ngaji ditutup dengan doa padahal sudah ngebang, kok pulang ke rumah? Saya tanya lagi sekarang, di sini sholat, di rumah sholat, betul? Apakah pulang nggak sholat? Sholat, pastinya ketahuan ibu-ibu ini semuanya orang ahli sholat. Nggak pernah sholat itu ditinggalkan kecuali dalam keadaan udzur atau datang
datang bulan atau nifas atau wiladah melahirkan. Nah sekarang ibu, kalau kita dapat ilmu, kita amalkan sholat berjamaah di masjid Napi Aran Baitul Muttaqin Nurul Yakin, kita dapat pahala 27 derajat sholat berjamaah, apalagi di masjid afdol. Ini seminggu sekali, setiap hari Selasa di rumah sholat. Tapi kalau di rumah sholatnya sendiri, dapatnya cuman satu, ya kan? Milih yang mana? Yang 27 apa yang satu? Nah gini logikanya, ini saya bawa uang, saya bawa uang ibu, saya mau kasih ibu 1.000, saya kasih ibu 27.000, milih yang mana? Saya kasih uang 1.000, saya kasih uang lagi 27.000, yang berjamaah 27.000, yang sendiri di rumah 1.000. Ngambil yang mana ibu? 27.000, tapi uang saya nggak cukup, saya masukin lagi. Ya, ini hanya analogi saja. Artinya apa? Kalau ibu bapak sholat berjamaah dapat 27, kenapa kok ngambil yang satu? Padahal kita ngaji pingin dapat ilmu kita amalkan. Makanya maaf ya, kalau seandainya hari ini nggak bawa telekung, nah pengajian nanti yang akan datang siap-siap dari rumah, kan satu alasannya, oh Pak Kiai yang nggak bawa telekung katanya. Emang berat bawa telekung dari rumah ke sini? Nggak berat kan? Nah karena itulah Bapak Ibu, ini yad'una ilal khair, saya hanya ngasih masukan, mau diikutin mau enggak terserah. Yang jelas ini adalah sebeton tiang, saudara-saudara tiang, saya ingin Bapak Ibu dapat pahala yang lebih sebagai sangu nanti ketika kita meninggal dunia. Makanya ayo setiap hari Selasa ini ngaji di sini, persiapkan dari rumah, bawa telekung, kita sholat berjamaah 27.000, 27.000 nggak dapat cuma 1.000. Ya Allah, seke. Ya Allah, susah amat. Ini rata-rata, maaf, bukan di sini, di sana tuh, di Jakarta. Habis sholat pulang ke rumah. Padahal di sini sholat, di rumah sholat, di sini berjamaah 27, di rumah sendiri satu. Makanya ini logikanya saja, uang aja udah ya. Kita ini kan mata kepengan lah katakan, mata uang, mata duitan. Ya kan, kalau dikasih 27 sama 1.000, yang diambil yang mana? Pastinya yang 27. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini dapat pahala ngaji, dapat pahala berjamaah, ayo kita sholat berjamaah minimal sepekan sekali, atau setiap kita ngaji di tempat ini atau ngaji di tempat-tempat yang lain. Begitu juga kemarin, maaf, di Gawah Malang saya sampaikan itu. Saya sampaikan kenapa rata-rata dari kita ini ngaji, tapi kita nggak amalkan. Oleh karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan hasanan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan hasanan mubarakan ma'suma wa la taj'alna ba'dahu syaqiyan aw mahruma. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah.